Saya bacakan review CV singkatnya. Dia memiliki nama lengkap Girindro Pringgo Digdo. Telah melalui pendidikan Master of Electrical Engineering dari Bandung Institute of Technology atau ITB. Keahlian spesifikasi ada pada Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Selanjutnya ada Information Security Management System, Threat Modeling, Information Security Risk Management, dan juga ngajar juga ya, Mas Ido ya, lecturer juga ya. Ya, Baik. Untuk saat ini membangun sertifikasi OSCP, Offensive Security Certified Professional, lalu ada Cyber Security Nexus Fundamental atau CSXV, lalu ada CCNA Routing and Switching. Saat ini Mas Diko sebagai founder dan CEO dari Cyber Army, cyberarmy.id, security consultant dan juga guest lecturer di STIMIK Amik Bandung. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Mas Diko dipersilakan. terima kasih Mas Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Bu Ika Mardia. Salam hormat Bu. Dan Pak Ono, Mas Riko. Kemudian untuk teman-teman Diskominfo, saya lihat ini banyak banget nih Diskominfo di berbagai daerah di Indonesia ya. Kemudian institusi pemerintahan juga banyak dari Dinkes, dari Kemhan, BKD dan lain-lain. Salam kenal dan mohon izin saya ingin mempresentasikan terkait dengan tools berbasis cloud untuk melakukan vulnerability assessment. Jadi memang awalnya saya sebagai penetration tester ya, rekan-rekan Bapak Ibu melihat berbagai macam kekurangan sehingga muncullah produk ini. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Saya Girindro Pringgo Digdo. Bapak Ibu rekan-rekan bisa panggil saya Girin atau Pringgo atau Digdo. Teman-teman semuanya ada ya, masing-masing memanggil itu. Oke, saya balik ke sini dulu. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Ono, oleh Mas Riko. Kalau kita bicara secure SDLC, gambaran besarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau saya kerucutkan lagi seperti ini, di bagian testing itu ada namanya vulnerability assessment, kan ya. Helium itu posisinya di mana? Ya di sini. Jadi kalau kita sudah melakukan design terus coding dan kita tes, itu ada pen test dan ada VA. VA itu bisa dilakukan oleh Helium salah satunya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam pekerjaan saya menemukan beberapa pain point di organisasi khususnya. Yang pertama itu kalau kita bicara tools untuk security assessment itu banyak banget toolsnya, kemudian sumbernya banyak, lalu terpisah-pisah gitu ya. Jadi kalau kita harus melakukan config misalnya, kemudian kita install dan kita cobain satu-satu. Itu yang dilakukan biasanya ya. Kemudian kalau kita bicara difference terkait dengan user interface, itu setiap tools karena source-nya beda, kemudian juga developernya beda, pasti beda juga. Lalu hasilnya itu juga beda. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin baru ya melakukan testing security assessment, itu akan belajar banyak mengenai UI-nya, user interface-nya, dan mengenai results-nya. Sementara kita butuh cepet nih hasilnya gitu. Kalau mau belajar ya nggak masalah juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu hal-hal yang melatar belakangi tools ini gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tadi ada banyak tools, ada juga OS dan infrastruktur. Tools itu bisa berjalan di OS tertentu lebih stabil dibandingkan OS yang lain, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara infrastruktur, ya butuhnya gede speknya gitu, nggak bisa spek yang kecil karena tools untuk security assessment itu cukup banyak dan cukup mengambil banyak resource ya di dalam sistem operasi, di dalam infrastruktur, sehingga ya harus benar-benar paten nih gitu ya OS dan infrastrukturnya.
Lalu kalau kita bicara cost, ini sebenarnya nggak harus berbayar juga toolsnya. Tools gratis pun ada costnya ya. Saya install sendiri, saya konfigurasi sendiri, saya belajar sendiri, itu sebenarnya termasuk cost gitu ya. Dan sementara tadi kita membutuhkan uh, banyak hal terkait dengan results, terkait dengan hasilnya, dan harus lebih cepat gitu ya. Ini hal-hal yang melatar belakangi hadirnya tools ini. Ini dari sisi organisasi. Kalau saya lihat dari sisi pentester atau user deh, saya mau belajar pentest misalnya. Ini masuk nih ke sini nih gitu ya. Dari sisi user atau pentester, karena banyak tadi toolsnya, jadi saya harus manage sendiri. Dan ini tidak mudah untuk memanage banyak tools yang sudah saya pakai, kemudian saya harus update secara reguler gitu ya. Kemudian ada beberapa kasus saya melakukan pentest harus di luar jam kerja misalnya. Saya melakukan security assessment harus di luar jam kerja, kan nggak mungkin mesin saya atau komputer saya hidup terus panjang malam kan gitu ya. Saya mau scan. Jadi masalahnya itu tuh. Gimana caranya supaya saya bisa melakukan security assessment VA, tapi saya tidur, saya tinggal aja gitu ya. Oke, kemudian nggak ada schedule, artinya saat saya pakai tools yang sekarang itu, saya harus buka toolsnya, saya harus klik, dan saya harus run. Nggak ada otomasi untuk schedule-nya gitu ya. Jadi saya harus, ya udah saya tungguin deh, saya melakukan sendiri gitu. Kalau yang saya mau, ya saya mau schedule masing-masing tools ini di jam 1 malam misalnya, di jam 2 malam, sementara saya tinggal tidur. Itu seperti itu ya, latar belakang dari pentester atau user. Kemudian kalau kita bicara hasilnya, ini pain point pribadi saya sendiri sebagai pentester, banyak banget hasil dari tools itu yang saya gunakan, kemudian saya nggak tahu saya nyimpennya di mana ya, terus namanya mirip-mirip gitu, dan juga hasilnya banyak kan, sehingga ini yang membuat bingung juga. Hasil dari tools yang beda-beda, kemudian penyimpanannya juga nggak terkelola dengan baik, sehingga untuk mendapatkan hasil yang tadi harus cari-cari lagi. Ini kemudian yang berikutnya adalah, ini masuk yang tadi ya, setiap tools beda user interface dan hasilnya. Ini khususnya untuk teman-teman yang baru melakukan security assessment seperti itu. Nah, ini beberapa pain point baik dari organisasi maupun dari individu, sehingga kita bikin deh platform yang menyelesaikan itu, yang memudahkan teman-teman melakukan security assessment tanpa pikir hal-hal yang receh ini lagi, meskipun nggak juga gitu ya. Ini ada namanya Helium rekan-rekan, jadi teman-teman nanti bisa pakai ya. Benefitnya salah satunya, yang pertama adalah ini bisa melakukan continuous security assessment. Jadi teman-teman bisa bikin schedule yang sudah saya sampaikan tadi, bisa melakukan scan di malam misalnya, atau di luar jam kerja, mau setiap hari, mau per minggu, mau per bulan, itu bisa. Dan itu bisa di schedule sehingga saya mau lihat hasil scan pada hari Kamis misalnya, atau pada tanggal 21 di setiap bulan, itu ada gitu ya, bisa dilakukan. Lalu ini nggak mikir instalasi, nggak mikir sistem operasi, nggak mikir infrastruktur lagi, tinggal pakai aja, daftar, tinggal pakai gitu ya. Dan dari sisi enterprise sendiri, kalau membutuhkan API akses, itu bisa diakses nanti API-nya, sehingga teman-teman yang punya SOC sendiri itu bisa diintegrasi dengan API-nya Helium, dan nanti bisa dijadikan satu dashboard di dalam SOC gitu ya. Lalu bisa nggak nih kita mau collab gitu ya. Tim saya di misalnya ya, tim security atau tim IT ada 10 orang misalnya.
teman-teman ini mau pakai semua ya udah bisa gitu. Kalau saya install sendiri, saya manage sendiri itu ya di komputer saya kan gitu ya, nggak bisa dipakai bareng-bareng sama tim. Kalau mau pakai berarti timnya harus install masing-masing di komputernya gitu ya. Kemudian tentunya kalau ada ini itu pasti banyak banget waktu yang dihemat gitu ya, bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau kita bicara cost, ini sangat rendah costnya, tanpa instalasi, tanpa konfigurasi, langsung daftar, langsung pakai. Nanti di akhir teman-teman bisa daftar dan nanti ada untuk lisensi profesionalnya gratis gitu ya. Oke, bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa paralel, mungkin bisa lihat juga di helium.sh. Lalu nanti saya demokan ya. Isinya apa sih di Helium itu? Isinya ada berbagai macam tools ya. Yang pertama ada web scanner, kemudian saya mau melakukan reconnaissance, kalau saya mencari ada nggak misconfiguration misalnya, ada nggak file sensitif misalnya gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian saya mau cari tahu ada berapa banyak sih direktori yang ada di web itu gitu, itu bisa. Jadi kita bisa melihat berbagai macam direktori yang disimpan di web tersebut. Lalu kita bisa lihat juga ini informasi teknologinya pakai apa ya, servernya pakai apa ya, kemudian framework si aplikasinya pakai apa, itu bisa dicoba juga. Dan khusus untuk di CMS itu ada WordPress ya, jadi bisa di scan tuh WordPress-nya. Selanjutnya di bagian web app scanner itu bisa melihat subdomain. Nah ini menarik, khususnya di aplikasi pemerintahan itu kan banyak banget ya aplikasi kemudian publik dan pakai subdomain. Malah dari teman-teman juga ada, oh itu ada ya aplikasi itu ya, atau itu ada ya subdomain itu ya gitu. Padahal admin gitu ya, saking banyaknya aplikasi bisa sampai ratusan gitu ya. Nah itu bisa dicek di find subdomain. Nanti kita coba. Lalu ada git exposure, ini sebenarnya untuk ngecek ada nggak git yang terbuka di web tersebut. Biasanya teman-teman Backhunter bisa melakukannya, ngecek ya. Kemudian ada cross-site scanner dan ada escalation scanner. Nah, kurang lebih tools ini dan nanti kedepannya akan berkembang bertambah ya dengan tools lainnya. Ini dari sisi web apps. Lalu dari sisi infrastruktur ada nggak? Ada gitu ya. Bisa scan untuk jaringan, nanti bisa kelihatan service-nya apa, kemudian dari service itu ada nggak kira-kira vulnerability-nya, kemudian rekomendasinya seperti apa, referensinya seperti apa, itu ada gitu ya. Lalu saya mau ngecek server saya yang kebuka portnya apa aja, yang kebuka service-nya apa aja, itu bisa dicek. Lalu ada find DNS, ada whois, dan ada Spring for Shell, ini yang zero day terbaru ya. Teman-teman bisa cek. Oke. Dari web, kemudian ada infrastruktur dan ada encryption scanner. Ini khususnya di HTTPS ya, atau di SSL TLS. Teman-teman bisa ngecek juga jenis kriptografi yang dipakai itu seperti apa, gitu ya. Itu bisa dicek. Apakah jenisnya A itu bagus ya, chipper suite-nya A, atau B, atau C, atau D, atau E, itu bisa dicobain. Dan selanjutnya adalah mobile apps. Mobile apps ini insya Allah akan rilis segera. Jadi teman-teman nanti bisa scan APK-nya ya di Android atau di iOS juga bisa dipakai. Jadi APK saya upload nih, terus itu akan otomatis di reverse, kelihatan tuh source code-nya, kemudian akan dicek static code review. Ini celahnya di mana misalnya ya, secara kode itu bisa. Tapi sekarang belum ada dan insya Allah akan segera hadir. Oke, dan ini nanti tools ini akan berkembang ya. Jadi untuk sekarang
ada web, ada infrastruktur, ada mobile, ada encryption, dan nanti ada mobile. Nah, kemudian fiturnya teman-teman, karena tadi bisa scheduling, jadi bisa continuous monitoring ya. Saya bikin scan di tanggal berapa, di jam berapa, itu bisa dilihat. Kemudian VA tools-nya sudah saya sampaikan tadi, ada banyak. Lalu bisa parallel scanning. Saya punya 10 target misalnya, saya mau scan deh di 10-10-nya dalam satu waktu, itu bisa gitu ya. Nanti tinggal dipilih. Kemudian ada juga history, jadi jangan khawatir history selama ini acak-acakan ya, entah terhapus entah apa di komputer. Kalau di sini historinya bisa dicek sesuai dengan scan yang kita lakukan gitu ya. Jadi gampang ngeceknya, lalu bisa diekspor nanti history itu dan bisa kita pakai untuk disampaikan tadi, mengecek dari hostname ini portnya ada apa yang kebuka misalnya ya, protokolnya apa, kemudian servicenya apa, dan teknologi apa. Jadi ini mudah banget memudahkan kita untuk, oh saya mau tahu deh teknologi Google pakai apa, atau teknologi Cyber Army pakai apa gitu ya. Ya udah cek aja di situ gitu. Bisa dicobain nanti ya. Oke. Lalu ada workspace, ini yang menarik. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan. Ini workspace ya, ini workspace. Bisa ditambah workspace-nya. Misalnya untuk aplikasi internal ya udah saya tambahin workspace aplikasi internal. Ya udah dalamnya aplikasi internal semua gitu ya. Lalu kalau ada aplikasi eksternal atau misalnya project, ya udah saya tambahin deh project workspace-nya. Jadi bentuknya nanti masing-masing ya. Kalau di Microsoft Excel itu ya kayak sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Jadi terpisah, dan itu enak banget bisa memisahkan ini dan bisa turunnya sih nanti ya target-targetnya. Lalu tadi yang saya sampaikan ada manage team, ada team collaboration. Teman-teman bisa menambahkan tim yang boleh melakukan security assessment yang bareng gitu ya, dan bisa collect di situ. Oke, ini dan terakhir adalah API access. Ini khusus untuk organisasi, ya, institusi itu bisa pakai API-nya. Jadi saya nggak perlu akses Helium deh. Saya mau bikin dashboard sendiri. Saya cuman butuh API access-nya aja. Ya udah pakai aja gitu ya. Tinggal nembak aja ke Helium nanti. Jadi nggak repot-repot akses ke dashboard-nya Helium. Seperti itu rekan-rekan, tampilannya seperti ini dashboard-nya. Jadi ada statistik ya, ada high, medium, low informational, ada total vulnerabilities, ada scan running-nya ada berapa, scan whiting, scan complete-nya ada berapa, total targetnya ada berapa. Kurang lebih seperti ini untuk statistik di dashboard-nya. Lalu lanjut kita demo. Sebentar ya, saya stop dulu. Ini yang menarik. Oke, ini teman-teman, jadi bisa cek Helium SH. Saya sudah login, ya. Saya langsung masuk ke dashboard aja. Ini dashboard saya. Jadi ini tadi statistiknya ya banyak. Lalu saya ganti workspace saya ke sampel project. Maka akan beda. Ya karena targetnya beda, jumlah scan-nya beda kan. Kita akan pakai ini sampel project. Cara pakainya gampang, tinggal saya tambah target dan saya pilih scan tools gitu ya. Contohnya gini deh. Ini sudah saya tambahkan beberapa target di sini. Contohnya saya tambahin ini tes portal gitu ya. Ini bisa dipakai teman-teman untuk ngecek tools. Oh, targetnya udah ada, sorry. Targetnya udah ada di sini. Saya scan pakai website scanner misalnya gitu ya. Tes scan. Oke, ini bisa di schedule, tapi sekarang nggak perlu di schedule aja. Saya start scan, ya udah tunggu aja dulu. Nanti akan scanning. Oke, saya tambah lagi deh. Saya tambah Microsoft misalnya ya. Ini nggak apa-apa, karena Microsoft buka bug bounty, Google buka bug bounty, jadi aman ya, legal Pak Ono. Oke.
Microsoft saya tambahkan. Saya mau tahu subdomainnya, ya, MS subdomain. Oke, ya, saya start scan aja. Ya, tunggu aja. Oke, sambil nunggu scan, ini hasil scan-nya, teman-teman. Jadi saya sudah beberapa target yang sudah saya scan. Contohnya ini yang tes portal Helium ya. Hasilnya nanti seperti ini. Ya, ada ternyata ada cross site scripting gitu ya. Ada deskripsinya, ada solusinya. Kemudian ada cara attack-nya gimana sih gitu ya. Payload-nya gimana itu ada. Lalu ada referensinya kemana. Oke. Ini masing-masing ada SQL injection, ada pet reversal seperti itu ya. Nah, saya mau ekspor ke PDF, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa langsung ke ekspor aja ke sini. Nanti bentuknya ke PDF, gitu ya. Oke, saya allow aja. Bentuknya seperti ini nanti. Oke. Oke, ini yang khususnya web scanner seperti ini. Kalau bentuk laporan di PDF-nya. Kalau untuk scan lain, karena bentuknya adalah log, jadi ini kenapa failure? Oke, nanti saya cek ya. Nah, ini dia. Ini yang Microsoft ya. Ini sudah dapat banyak subdomainnya. Saya mau dapat hasilnya gimana? Ya udah saya ekspor aja. Saya ekspor itu saya tampilkan. Ini banyak banget nih. Ini subdomainnya Microsoft semua gitu ya. Teman-teman bisa cek juga nanti. Seperti itu. Jadi scans untuk menu scans itu ada yang schedule. Ini yang sudah schedule tadi. Saya ada yang directly itu yang now ya. Kalau schedule itu ya udah saya cobain deh yang daily misalnya. Itu daily sudah saya set di setiap hari di tanggal di jam 11.10 ya. Contohnya ya udah ini contohnya. Ini di tanggal 18 Mei misalnya gitu ya. Oke, itu yang scan. Lalu ada juga attack surface. Nah, attack surface itu dapatnya dari mana? Dapat dari find open port dan find website tag. Jadi misalnya nih, saya mau tahu Cyber Army gitu ya. Cyber Army itu portnya ada berapa sih yang kebuka? Misalnya, ya udah saya gini aja. Saya buka CA port di sini, saya tinggalin, kemudian saya ambil find website tag. Cyber Army find website tag. Oke, CA tag. Biar gampang, biar cepat aja ya. Oke, tunggu aja. Masih scanning. Oh, ini udah ini ya. Udah ke scan. Jadi complete. CA tag complete. Oke, dapat sini. Nanti akan ada di sini. Jadi lebih friendly banget sih teknologinya. Protokol dan service belum ada karena prosesnya masih scanning gitu ya. Nanti kalau sudah komplit itu akan muncul di attack surface. Nah, untuk setiap scan ini nanti ada fitur notifikasinya. Jadi setiap scan yang komplit ini dikasih tahu di email bahwa kita sudah selesai ya melakukan scanningnya. Oke, lalu ada reports. Reports ini yang tadi, jadi kita bisa list reportnya ada apa aja, lalu bisa di white label nanti pakai logo apa gitu ya. Dan ini ada workspace, jadi saya bisa tambahin workspace-nya. Ya, workspace saya banyak. Ada manage team di sini, teman-teman, sehingga tim-tim ini nanti bisa ikutan juga melakukan scan. Oke, karena kita sudah ada tim workspace di sini. Ya, tim workspace di sini ya. Karena belum ada target, ya berarti kosong gitu ya. Oke, saya masukin ke sini sampel project. Nah, seperti itu di Helium Scan, jadi gampang banget tinggal daftar dan scan.
Oke, saya balik lagi ke presentasi sebentar. Oke, nah teman-teman bisa kalau mau coba bisa daftar, tentunya pakai email GoID ya, pakai email institusinya ya. Nanti dari teman-teman Cyber Army akan mengirimkan voucher untuk professional license ya, gratis, nggak perlu bayar, jadi bisa dicoba-coba. Seperti itu, jadi bisa ditunggu. Saya tunggu sekarang sampai akhir nanti. Teman-teman bisa daftar ke helium.sh. Nanti teman-teman Cyber Army akan email vouchernya gitu ya. Seperti itu. Dan kalau ada yang ingin kontak saya secara langsung, karena saya excited banget dengan platform ini, bisa lewat email atau lewat Telegram, lewat WA boleh gitu ya. Bisa kita diskusi bareng apapun, mau Helium, mau security apapun, bisa langsung sini. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rinaldi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.